Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Tri. Bu Monik, sehat Dokter Monika? Sehat, selamat siang, Pak. Alhamdulillah. Selamat siang. Ya, saya mau menyapa lebih dulu Ibu Dokter Diana. Ada nggih? Sampun join di sini? Oh, nggih, nanti untuk teman-teman klinik jam 1 masuk di breakout room, nanti di sana sudah menunggu Dokter Monika Kristianti untuk pendampingan klinik. Ngaten. Berarti Assalamualaikum, Bapak, Pak. Waalaikumsalam Dokter Diana. Nggih. Bu Monik. Halo, Bu Diana. Udah segar, Bu Diana. Belum, Bu. Belum pengumuman. Oh, belum. Tapi kan sudah lumayan, Bu. Sudah selesai, tinggal menunggu saja. Nunggu. Ya nunggunya itu, Pak. Dek, 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 dek. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nggih, Bapak dan Ibu Surveyor Laskesi, Bapak dan Ibu dari Puskesmas. Saya menyapa Papua, mana suaranya? Dari Papua? Hadir. Oh, hadir. Ini dari Puskesmas mana? Ini dari Biak sama dari Supiori, terus mana lagi, nggih? Merauke, Pak. Oh ya, di Papua pukul berapa sekarang? Pukul 15, Pak, jam 3 sore. Oh ya, jam 3 sore ya. Ya. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk acara pendampingan eksklusif Puskesmas kali ini, yaitu kita membahas tentang bab 5. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Cahyono, bab standar 5.1, 5.2, kemudian Ibu Dr. Tasbiyah standar 5.4 dan 5.5, yaitu mengenai pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan, serta program pencegahan dan pengendalian infeksi. Untuk berikutnya nanti akan disampaikan oleh Dr. Diana, yaitu standar 5.3 tentang sasaran keselamatan pasien. Nggih, untuk meningkat waktu, kami persilakan Dr. Diana nanti untuk mempersiapkan diri, tapi sebelumnya saya mohon izin share screen kurikulum vitae Dr. Diana. Mana ya? Di sini Dr. Diana lahir tertulis tanggal 24 November tahun 1977, alamat di Perum Bukit Wahid, Bluebell A5 RT 02 RW 11 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat. Riwayat pekerjaan pernah sebagai dokter fungsional di Puskesmas Batur 1 Banjarnegara, kemudian dokter fungsional di Puskesmas Mangkang, Kota Semarang, kemudian dokter fungsional Puskesmas Bulu Lor, Kota Semarang, kemudian dokter fungsional di Gunung Pati, Kota Semarang, kemudian sekarang sebagai Kepala Puskesmas Ngemplak Simongan, kemudian beliau juga sebagai surveyor UKP dan pendamping akreditasi FKTP Dinas Kesehatan di Kota Semarang. Kemudian penghargaan pernah menjadi FKTP DPP terbaik Kota Semarang tahun 2022. Kemudian riwayat pendidikan S1 kedokteran. Ya, sumangga kami persilahkan Ibu Dr. Diana untuk menyampaikan standar 5.3 tentang sasaran keselamatan pasien. Waktu 1 jam, nanti yang setengah jam untuk diskusi. Tapi sebelumnya mengingatkan kepada teman-teman di sini, nanti untuk yang teman-teman di klinik nanti masuk di breakout room untuk bersama-sama dengan Ibu Dr. Monika mengkaji tentang standar akreditasi klinik bab 2. Ya, terima kasih. Monggo kami persilakan Ibu Dr. Diana. Monggo. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Triadi dan juga Bu Dr. Monika yang masih kelihatan di layar.
Sehat selalu dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan ke saya. Hari ini mungkin kita akan sharing aja terkait dengan bab 5.3 nggih. Bab 5 ini ya. Di sini di 5.3 ada 531 sampai 535, ini ada 14. Sasaran keselamatan pasien. Tanda 5.3 sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien diterapkan dalam upaya keselamatan pasien. Puskesmas mengembangkan dan menerapkan sasaran keselamatan pasien sebagai suatu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Di kriteria 5.3.1 itu mengenai proses identifikasi pasien dilakukan dengan benar. Jadi ada 6 sasaran keselamatan pasien, diantaranya identifikasi pasien dengan benar. Pokok pikiran di sini ada proses identifikasi dengan benar harus dilakukan mulai dari penapisan atau screening pada saat pendaftaran serta pada setiap akan dilakukan prosedur diagnostik, prosedur tindakan, pemberian obat, dan pemberian diet. Identifikasi tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien dirawat. Identifikasi harus dilakukan minimal dengan 2 cara. Identifikasi yang relatif tidak berubah, yaitu nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, atau nomor induk kepegawaian. Nomor induk kependudukan, maaf. Terus untuk elemen penilaiannya ada 2. Dilakukan elemen penilaian pertama yang A, dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, dan pemberian diet sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Di sini akan diminta RDOW. Jadi ada regulasi, dokumen bukti, observasi, dan wawancara. Untuk elemen penilaian yang kedua, dilakukan prosedur tepat identifikasi apabila dijumpai pasien dengan kondisi khusus seperti yang disebutkan pada pokok pikiran sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Di sini juga RDOW. Ini kriteria di EP pertama, 5.3.1A. Dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, dan pemberian diet sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Dokumen yang diminta ini adalah SK tentang pelaksanaan SKP, SOP pelaksanaan identifikasi pasien, ini regulasi. Terus ada bukti observasi kepatuhan identifikasi pasien, dokumen bukti. Pengamatan surveyor terhadap pelaksanaan identifikasi pasien oleh petugas puskesmas. Ini observasi yang akan dilakukan oleh surveyor. Terus penggalian informasi tentang siapa saja yang melakukan identifikasi pasien dan cara melakukan identifikasi pasien. Itu berupa wawancara. Ini juga masuk ke dalam INM ya. Terus ini contoh. Di antaranya ada contoh-contoh SK tentang sasaran keselamatan pasien di UPTD Puskesmas Ngemplak Semongan. Ini puskesmas saya. Ada SOP, SPO identifikasi pasien. Terus ada pengukuran indikator sasaran keselamatan pasien. Jadi kalau 6 sasaran keselamatan pasien, kalau di kita itu misalnya kita menentukan dulu identifikasi pasien itu diukur di mana saja, ya kan? Terus untuk kita mengukur indikator sasaran keselamatan pasien. Contoh untuk identifikasi pasien itu bisa di loket, bisa di poli, bisa di farmasi, bisa di laborat. Ini salah satu contoh identifikasi pasien yang dilakukan di loket. Ini indikatornya identifikasi pasien dengan benar. DO-nya apa? Pasien dengan identifikasi lengkap. Ada nama, tanggal lahir, dan nomor RM dibagi dengan jumlah pasien. Jadi lengkap. Lengkap itu dalam arti bahwa tidak ada singkatan. Jadi kalau bisa di dalam rekam medis itu jangan nama pasien itu disingkat karena bisa terjadi kesalahan pemberian atau kesalahan orang yang diperiksa. Terus ada 2 penggunaan resiko pengurangan pasien resiko jatuh. Jadi kalau ini yang kita lihat untuk sementara dari identifikasi pasien yang di loket. Untuk EP yang kedua,
Kriteria 5.3.1b. Dilakukan prosedur tepat identifikasi apabila dijumpai pasien dengan kondisi khusus seperti yang disebutkan pada pokok pikiran sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Ini RDOW. Yang diminta dokumennya adalah SOP pelaksanaan identifikasi pasien dengan kondisi khusus. Terus diminta dokumen bukti identifikasi pasien dengan kondisi khusus yang tercantum dalam rekam medis. Ya. Terus pengamatan survei terhadap proses identifikasi pasien dengan kondisi khusus, ini observasi. Terus penggalian informasi kepada petugas puskesmas terkait tata cara identifikasi pasien apabila ditemukan pasien dengan kondisi khusus, ini berupa wawancara. Ini adalah contoh SPO identifikasi pasien berkebutuhan khusus. Emang kita membuat SPO untuk identifikasi pasien berkebutuhan khusus. Ini adalah contoh rekam medis di Puskesmas Kemplak. Kita pakainya ERM gitu ya. Nah, ini hambatannya apa? Gangguan dalam bicara. Sebenarnya kalau kita gangguan dalam bicara itu kan berarti kita harus pakai mimik mulut ya. Jadi memperhatikan biar mengerti apa yang kita ucapkan. Untuk standar 5.3 sasaran keselamatan pasien, ini diterapkan dalam upaya keselamatan pasien. Puskesmas mengembangkan dan menerapkan sasaran keselamatan pasien sebagai suatu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kriteria 5.3.2, proses meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pemberian asuhan ditetapkan dan dilaksanakan. Berarti komunikasi efektif. Berarti ingat lagi tadi kita ada 6 ya. 6 di 531 ada identifikasi dengan benar. Yang kedua komunikasi, 532 ini komunikasi efektif. Pokok pikiran. Di sini komunikasi yang rentan menimbulkan kesalahan terjadi pada saat pemberian perintah secara verbal. Yang kedua, pemberian perintah verbal melalui telepon. Yang ketiga, penyampaian hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnostik. Yang keempat, serah terima antar giliran atau shift. Dan yang kelima, pemindahan pasien dari unit yang satu ke unit yang lain. Ini yang dikatakan komunikasi efektif. Jadi untuk kita melaksanakan semuanya, tolong dibaca terkait dengan pokok pikiran. Terus pokok pikiran yang kedua, pelaporan kondisi pasien dalam komunikasi verbal atau lewat telepon antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan teknik SBAR, Situation Background Assessment Recommendation. Sedangkan saat menerima instruksi lewat telepon dapat menggunakan metode readback, write-down, readback, and confirmation. Di sini ada 3 EP pada 5.3.2. EP yang pertama itu adalah pemberian perintah secara verbal lewat telepon menggunakan teknik SBAR dan TBAK sesuai dalam pokok pikiran. Yang EP kedua, pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pasien dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan dan dicatat dalam rekam medis termasuk identifikasi kepada siapa nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium dilaporkan. EP ketiga, dilakukan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien yang memuat hal kritikal dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur dan metode SBAR dengan menggunakan formulir yang dibakukan. Ini kriteria yang pertama, EP A, pemberian perintah secara verbal lewat telepon menggunakan teknik SBAR dan TBAK sesuai dalam pokok pikiran. Ini yang diminta dokumen buktinya adalah bukti TBAK dan atau bukti SBAR yang dimasukkan dalam rekam medis pasien. Ini ya contoh formulir SBAR, Situation Background Assessment Recommendation. Kalau di sini juga ini ada nilai lab yang kritis di rawat jalan. Di EP kedua ada dilakukan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien yang memuat hal kritikal dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur dan metode SBAR dengan menggunakan formulir yang dibakukan.
Dokumen yang diminta adalah SPO pelaksanaan komunikasi efektif, rekam medis, jadi rekam medis itu juga bisa harus lengkap. Penggalian informasi tentang pelaksanaan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien, ini wawancara. Petugas puskesmas diminta untuk mensimulasikan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien dan dirawat inap. Ini contoh SOP-nya, ada contoh SOP. Terus sasaran keselamatan pasien di 5.3.3. Proses untuk meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai, ditetapkan, dan dilaksanakan. Jadi untuk sasaran keselamatan pasien di 5.3.3 ini nomor 3 adalah meningkatkan keamanan terhadap obat-obat. Yang pertama tadi identifikasi dengan benar. Yang kedua komunikasi efektif. Yang ketiga meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai, ditetapkan, dan dilaksanakan. Pokok pikiran. Kesalahan pemberian obat dapat juga terjadi akibat adanya obat dengan nama dan rupa obat mirip, look alike, sound alike. Kebijakan dan prosedur tentang pengelolaan obat yang perlu diwaspadai ditetapkan dan dilaksanakan yang meliputi penyimpanan, penataan, peresepan, pelabelan, penyiapan, penggunaan, dan evaluasi penggunaan obat yang perlu diwaspadai, termasuk obat psikotropika, narkotika, dan obat dengan nama atau rupa mirip. Obat yang perlu diwaspadai high alert medication adalah obat-obatan yang memiliki resiko menyebabkan cedera serius jika pada pasien jika digunakan dengan tidak tepat. High alert meliputi obat resiko tinggi, yaitu obat dengan zat aktif yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan bila terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Contoh, insulin, heparin, atau sitostatika. Yang kedua, obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip. Nama obat, rupa, atau ucapan mirip, norum. Atau look like, sound like. Elektrolit konsentrat, contoh, kalium klorida dengan konsentrasi sama atau lebih dari 1 mg per mili, natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9% dan magnesium sulfat injeksi dengan konsentrasi sama atau lebih dari 50. Di sini untuk EP-nya, yang pertama disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip serta dilakukan pelabelan dan penataan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun. Dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat-obatan psikotropika atau narkotika dan obat-obatan lain yang perlu diwaspadai. Ini high alert. Terus 5 kriteria 533A ini disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip serta dilakukan pelabelan dan penataan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun. Ini dokumen yang diminta SOP tentang pengelolaan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama dan rupa mirip. Harus diminta daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip. Terus ada observasi, pengamatan survei terhadap pelabelan dan penataan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip. Ada juga wawancara, nanti akan diwawancara. Penggalian informasi tentang proses pengelolaan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama dan rupa mirip. Ini contoh daftar obat LASA. Ada amoxicillin, obat yang mirip. Terus ada paracetamol, biasanya sirup miligramnya ya, penyebutannya. Amoxicillin juga, ada amlo, aciclovir. Ini daftar obat kategori high alert medication. Ini kategorinya, ini nama obatnya, epinephrine, ada lidocaine, magnesium sulfat. Untuk EP ketiga, dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat-obatan psikotropika atau narkotika
dan obat-obatan lain yang perlu diwaspadai atau high alert. Ini dokumen yang diminta daftar obat psikotropika, narkotika, dan obat-obat lain yang perlu diwaspadai. Terus yang kedua, bukti monitoring penggunaan obat-obat psikotropika atau narkotika dan obat-obat lain yang perlu diwaspadai. Ada pengamatan survei terhadap pelaksanaan, penyimpanan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan obat-obatan psikotropika atau narkotika dan obat-obatan lain yang perlu diwaspadai. Itu high alert. Penggalian informasi tentang proses penyimpanan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan obat-obatan psikotropika atau narkotika dan obat-obatan lain yang perlu diwaspadai, high alert. Ini contoh penyimpanan SOP penyimpanan obat high alert. Ada kartu stok narkotika, ada buku bantu narkotika. 5.3 sasaran keselamatan pasien 534. Ini proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat sisi pada pasien yang menjalani operasi atau tindakan medis ditetapkan dan dilaksanakan. Kita ingat lagi tadi 531 identifikasi dengan benar, 532 komunikasi efektif, 533 tadi obat ya, yang 534 tepat pasien, tepat prosedur, tepat sisi. Ini kita 534. Pokok pikiran. Penandaan sisi dapat dilakukan kapan saja sebelum prosedur dimulai selama pasien terlibat secara aktif dalam penandaan sisi dan tanda. Ada kalanya pasien dalam keadaan tidak memungkinkan untuk berpartisipasi, misalnya pada pasien anak atau ketika pasien tidak berkompeten untuk membuat keputusan tentang perawatan kesehatan. Time out merupakan peluang untuk menjawab semua pertanyaan yang belum terjawab atau meluruskan kerancuan. Jeda dilakukan di lokasi tempat prosedur akan dilakukan, tepat sebelum memulai prosedur dan melibatkan seluruh tim yang akan melakukan tindakan operasi atau invasif. Pokok pikiran berikutnya, puskesmas harus mengembangkan suatu sistem untuk memastikan benar pasien, benar prosedur, dan benar sisi jika melakukan tindakan dengan menerapkan protokol umum yang meliputi proses verifikasi sebelum dilakukan tindakan, penandaan sisi yang akan dilakukan tindakan atau prosedur time out yang dilakukan segera sebelum dimulai. EP-nya ada 3. Dilakukan penandaan sisi operasi atau tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. EP kedua, dilakukan verifikasi sebelum operasi atau tindakan medis untuk memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dengan benar. EP ketiga, dilakukan penjedaan atau time out sebelum operasi atau tindakan medis untuk memastikan semua pertanyaan sudah terjawab atau meluruskan kerancuan. Di sini EP ke A, 5.3.4a dilakukan penandaan sisi operasi atau tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Ini yang dibutuhkan adalah SOP penandaan sisi operasi atau tindakan medis. Pengamatan survei terhadap pelaksanaan penandaan sisi operasi atau tindakan medis. Catatan observasi dilakukan apabila ada kasus yang memerlukan operasi atau tindakan medis. Wawancara penggalian informasi tentang proses penandaan sisi operasi atau tindakan medis yang dilakukan di puskesmas. Petugas puskesmas diminta menstimulasikan proses penandaan sisi operasi atau tindakan medis. Ini simulasi. Ini SOP-nya, penandaan lokasi. Ya. Terus untuk B, dilakukan verifikasi sebelum operasi atau tindakan medis memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dengan benar. Yang diminta dokumen buktinya, bukti pelaksanaan upaya untuk memastikan benar pasien dan benar prosedur sebelum dilakukan operasi atau tindakan medis. Bukti tersebut dimasukkan ke dalam daftar medis. Yang berikutnya, dokumennya yang dibutuhkan ini observasi pengamatan survei terhadap pelaksanaan benar pasien dan benar prosedur sebelum dilakukan operasi atau tindakan medis. Catatan
Observasi dilakukan apabila ada kasus yang memerlukan operasi atau tindakan medis. Penggalian informasi tentang proses pelaksanaan benar pasien dan benar prosedur sebelum dilakukan operasi atau tindakan medis. Ini dokumen detailnya, ini inform consent, form monitoring anestesi, ada laporan operasi. Ada gambarnya untuk penandaan. 534C. Dilakukan penjendaan atau time out sebelum operasi atau tindakan medis untuk memastikan semua pertanyaan sudah terjawab atau meluruskan kerancuan. Di sini hanya observasi dan wawancara. Observasinya pengamatan survei terhadap pelaksanaan penjendaan atau time out sebelum operasi atau tindakan medis. Dilakukan bila ada kasus yang memerlukan operasi atau tindakan medis. Penggalian informasi tentang proses penjendaan atau time out sebelum operasi atau tindakan medis. Ini contoh checklist surgical safety checklist ya untuk di Puskesmas Empak Simongan. 535. Ini proses kebersihan tangan diterapkan untuk menekan resiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Itu ada sebenarnya ini dilakukan oleh tim PPI. Pokok pikiran. Prosedur kebersihan tangan perlu disusun dan disosialisasikan. Informasi mengenai prosedur tersebut ditampal di tempat yang mudah dibaca. Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan KM perlu diedukasi tentang kebersihan tangan. Sosialisasi kebersihan tangan perlu juga dilakukan kepada pasien dan keluarga pasien. Itu yang kedua, Puskesmas harus menerapkan kebersihan tangan yang terbukti menurunkan resiko infeksi yang terjadi pada fasilitas kesehatan. Ini juga ada di IMN. Elemen penilaiannya ada 2 EP. Ditetapkan standar kebersihan tangan yang mengacu pada standar WHO, sama dilakukan kebersihan tangan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Ini RDOWS-nya ditetapkan standar kebersihan tangan yang mengacu pada standar WHO. Dokumennya SOP tentang kebersihan tangan sama SOP tentang indikasi kebersihan tangan dan peluang kebersihan tangan. Ini ada SOP-nya, prosedur cuci tangan. 5.3.5b dilakukan kebersihan tangan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Dokumen buktinya di sini hanya bukti observasi kepatuhan kebersihan tangan. Yang lainnya pengamatan survei terhadap budaya kebersihan tangan di Puskesmas sama penggalian informasi kepada petugas Puskesmas untuk mengetahui tingkat pemahaman petugas Puskesmas terkait langkah kebersihan tangan, indikasi kebersihan tangan, sama peluang kebersihan tangan sesuai dengan IMN. Ini formulir monitoring kebersihan tangan bulan Januari. Ada Februari, Maret, terus 5.3.6. Proses untuk mengurangi resiko pasien jatuh disusun dan dilaksanakan. Pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama, resiko jatuh dapat terjadi pada pasien dengan riwayat jatuh, penggunaan obat, minum minuman beralkohol, gangguan keseimbangan, gangguan visus, gangguan mental, dan sebab yang lain. Terus pokok pikiran yang kedua, penapisan resiko jatuh dilakukan pada pasien rawat jalan dengan mempertimbangkan kondisi pasien, diagnosis, situasi, lokasi. Contoh alat untuk melakukan penapisan pada pasien rawat inap adalah skala Morse. Kalau rawat jalan biasanya istilahnya get up and go ya. Untuk pasien dewasa pakai skala Humpty dan T. Skala Morse untuk pasien dewasa dan Humpty dan T untuk anak. Sedangkan untuk pasien rawat jalan dilakukan dengan menggunakan get up and go test. Elemen penilaiannya dilakukan penapisan pasien dengan resiko jatuh di rawat jalan dan pengajian resiko jatuh di UGD dan rawat inap sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta dilakukan upaya untuk mengurangi resiko tersebut. EP yang kedua dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi resiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi beresiko terhadap pasien jatuh.
EP-nya, dokumennya di sini penapisan ya. Ada SOP penapisan pasien dengan resiko jatuh di rawat jalan. Ada SOP pengkajian resiko jatuh di UGD. SOP pengkajian resiko jatuh di rawat inap. Pengamatan surveyor terhadap pelaksanaan penapisan pasien dengan resiko jatuh. Ada wawancara. Itu penggalian informasi kepada puskesmas untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang tata cara pelaksanaan penapisan pasien dengan resiko jatuh sesuai dengan tempatnya, rawat jalan, rawat inap, UGD. Terus simulasi, petugas puskesmas diminta mensimulasikan tata cara penapisan pasien dengan resiko jatuh sesuai dengan tempatnya. Ini contoh SOP-nya. Ada SOP penapisan resiko jatuh di UGD, ada SOP penapisan pasien resiko jatuh saja. Terus di 536B dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi resiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi pasien jatuh. Ini hanya bukti dilakukan evaluasi untuk mengurangi resiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi pasien jatuh. Ada bukti dilakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi, itu juga dokumen bukti. Yang terakhir akan dilakukan wawancara penggalian informasi tentang evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi resiko terhadap evaluasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi pasien resiko jatuh. Ini. Jadi kalau ini sudah selesai. Jadi kalau intinya adalah kalau di sasaran keselamatan pasien itu ada 6. Ada 6 sasaran keselamatan pasien, di mana yang pertama kita harus menentukan dulu dari 6 itu kita nilai di mana. Gitu. Kalau kita di puskesmas Kemplak, misalnya identifikasi pasien. Identifikasi pasien berarti ada di loket, ada di poli umum, gigi, laborat, farmasi. Kita kembali ke nomor 2, SKP nomor 2 komunikasi efektif. Itu dilakukan di mana saja gitu kan. Kalau misalnya dirawat jalan biasanya itu kita melakukannya di laboratorium apa pada saat hasil lab kritis. Kalau ada rawat inap bisa pada saat operan jaga atau konsultasi by telepon gitu kan. Terus misalnya yang keamanan obat berarti dilakukan di mana pengukurannya? Itu dilakukan di farmasi, ya kan. Terus tepat lokasi, tepat prosedur, tepat sisi, gitu kan. Itu di mana saja berarti ada di ruang-ruang yang ada tindakannya. Itu cara mengukur indikator sasaran keselamatan pasien. Terus misalnya resiko infeksi. Resiko infeksi tinggal kembali lagi bahwa kalau kita itu terintegrasi antara program mutu ya. Jadi kalau misalnya di dalam kalau sasaran keselamatan pasien itu oleh tim koordinator sasaran keselamatan pasien, ya kan? Ada PPI. Jadi kalau misalnya resiko infeksi itu ada kebersihan tangan ataupun APD itu tinggal mau yang mengukur itu apakah dari tim keselamatan pasien atau dari PPI. Kalau bisa nggak usah jangan dua-duanya saling mengukur, salah satu aja akan terlihat bahwa terkoordinasi atau terintegrasi atau saling bekerja sama. Jadi kalau misalnya sasaran ke tim kesasaran keselamatan pasien pada waktu membutuhkan data pencegahan infeksi yang cuci tangan ataupun misalnya APD berarti itu yang melaksanakan PPI gitu ya. Terus yang terakhir resiko jatuh itu di mana gitu kan, bisa di loket. Jadi kalau kita misalnya di loket, berarti di loket itu dari 6 sasaran keselamatan pasien yang diukur di loket itu adalah identifikasi dengan benar dan resiko jatuh. Nanti dibuat, terus misalnya di poli berarti apa saja yang bisa identifikasi pasien dengan apa. Kalau misalnya di situ juga ada tindakan, ya berarti ada sasaran keselamatan pasien terkait dengan tepat prosedur, tepat sisi gitu. Terus misalnya di laboratorium berarti ada identifikasi pasien dengan komunikasi efektif dan seterusnya. Jadi kita harus memilah-milah gitu kan. Kalau misalnya di dalam program mutu, tim mutu lah, di tim mutu itu harus saling berkesinambungan, saling bekerja sama,
tidak ini sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya di dalam suatu program mutu harus sama antara program mutu puskesmas secara keseluruhan dengan program di masing-masing tim. Karena apa? Kalau pengalaman kita kemarin memang jujur, kita Puskesmas Ngemplak habis maju tanggal 19 Juni kemarin gitu kan. Jadi kalau misalnya di UKP itu kan ada di bab 1 ada MFK, K3 audit internal. Jadi dokumen itu kita serahkan ke tim UKP. Begitu juga di 5 etik dan juga program-program yang lain ada di bab 5, misalnya 5.1 berarti peningkatan mutu, 5.2 berarti manajemen resiko, 5.3 berarti sasaran keselamatan pasien, 5.4 itu ada laporan insiden yang mungkin tadi sudah dijelaskan Dr. Tasfia, dan yang terakhir ada tim PPI. Jadi itu adalah kalau kita berpikir secara sistem itu lebih mudah dibandingkan kalau kita hanya melengkapi dokumen itu sesuai dengan EP-nya. Jadi harapannya bahwa teman-teman dalam melengkapi dokumen akreditasi itu berpikirlah secara sistem. Kalau berpikir secara sistem untuk melengkapi itu lebih mudah dibandingkan hanya kita memenuhi suatu EP. Itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya minta maaf. Monggo kalau mau ada yang tanya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tiana yang sudah menyampaikan, menjelaskan tentang bab 5 standar 5.3. Monggo kami persilakan kepada teman-teman yang merasa belum jelas. Ini ada pertanyaan di chat Pak Tri. Saya baca ya. Oh, anu Bu Dr. Tiana, mungkin kita prioritaskan yang barangkali ada yang raise hand dulu sih. Oke, monggo. Oke. Monggo, ada yang raise hand? Ya, jika nggak ada, monggo kita bersama-sama membaca yang ada di chat room, Dr. Tiana. Ya. Ini untuk Puskesmas Raci, izin bertanya dokter, pelabelan lasa atau heklat apakah harus sampai satuan terkecil? Bagaimana dengan pelabelan di gudang obat di mana penyimpanan ada yang masih dalam kemasan karton dan box atau tersegel? Sebenarnya kita pakai kayak stiker aja sih bisa. Jadi kayak label lasa dan heklat gitu kan, tapi dipisah itu aja sih. Terus izin bertanya untuk Puskesmas Cipari 532 EPC tertulis formulir yang dibakukan, bolehkah formulir SBR diganti dengan tulisan tangan di CPPT? Boleh saja. Yang penting itu adalah jelas dan bisa terbaca. Dan diteruskan dengan stempel TBAK. Boleh. Terus untuk contoh dokumen timeout nanti mungkin saya ini ya japri nggak apa-apa. Terus untuk izin contoh SOP tentang indikasi kebersihan salah ya? Ini kan? Di yang atas sebentar. Bawahnya, nah ini tulisan udah. Oh ini temon ya? Ya. Oh, ini yang C dulu, yang Cipari tertulis formulir dibakukan. Bolehkah formulir SBAR diganti dengan tulisan tangan? Boleh. Untuk Puskesmas Temon 1, apakah sasaran penapisan risiko jatuh rajal bisa hanya beberapa saja, misalnya bumi, lansia, dan disabilitas? Sebenarnya kalau kita mengingat di bab 3 itu ada kajian awal ya. Di kajian awal itu ada screening pasien jatuh gitu kan. Kalau screening itu kan kita sebenarnya nggak bisa pilihan, harus semuanya sebenarnya, sebaiknya semuanya. Untuk bukti penandaan tindakan medis, apakah ada form khusus atau cukup ditulis di RM? Terima kasih. Biasanya kalau penandaan itu kita kayak ada gambar, mungkin kalau di gigi itu pakai odontogram, tapi kalau di pasien-pasien umum bisa pakai gambar badan seutuhnya itu kan dikasih tanda itu. Tapi jangan di ininya ya, jangan di maksudnya kalau misalnya gigi nanti dikasih tanda di giginya kan nanti pasiennya marah gitu ya. Terus untuk Cipari untuk S-nya apakah perlu membuat KAK simulasi dan laporan simulasi atau cukup disimulasikan saja saat surveyor datang? Sebenarnya kalau dalam hal kita
memenuhi EP ya Pak Tri ya, kita utamanya adalah yang ada di EP gitu kan. Nah, kalau terkait nanti ada permintaan lain, oh ini ada diminta ini gitu, itu tidak ada di EP, itu hanya boleh ditanyakan tapi tidak mengubah nilai. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau saya kemarin dalam persiapan akreditasi, yang utama adalah yang ada di EP dulu, saya lengkapi. Nanti kalau misalnya pada waktu survei itu kan, kalau regulasi kan bisa kita tambahkan. Oke, J. Untuk Puskesmas Simangu 1, di Puskesmas izin tanya, pelaksanaan screening resiko jatuh di rawat jalan apakah dilakukan setiap pasien melakukan kunjungan? Sebaiknya iya, atau pada saat pasien pertama kunjungan saja, tapi kan belum tentu karena keadaan pasien itu kan pasti pada waktu datang itu berbeda-beda, nggak bisa sama. Kalau nggak kita screening ternyata kita terlewat kan juga kasihan. Transfer pasien yang akan mondok dari UGD ke Ranap, jika petugasnya sama, apakah tetap perlu dilakukan penulisan di lembar transfer pasien? Mungkin hanya keterangan saja ya bahwa kondisi pasien terakhir itu seperti apa gitu. Lembar sisi operasi apakah harus disatukan di lembar rekam medis dokter atau boleh terpisah? Sebenarnya semua di mana pasien itu kita mendapatkan suatu pelayanan sebaiknya tertulis dalam rekam medis, tidak terpisah karena merupakan suatu cerita riwayat perjalanan penyakit pasien pada waktu dia datang sampai dia pulang. Izin bertanya, siapakah petugas yang melakukan pengkajian risiko jatuh rawat jalan get up and go? Apakah boleh satpam, petugas informasi atau harus nakes? Sebenarnya daripada kita terpisah ya, kalau saya itu kita gabungkan dalam kajian awal. Kalau di kajian awal itu kan di luar itu kita biasanya ada petugasnya yang di luar di pendaftaran, bisa langsung atau CS juga bisa. Yang penting kita OJT dulu bahwa yang dikatakan screening seperti ini nih apa gitu kan, nggak harus, apalagi kalau dengan keterbatasan tenaga kan kita nggak bisa nih perawat ada berapa harus ini. Ya sebenarnya intinya kalau di puskesmas itu kalau kita saling bekerja sama dengan baik, saling OJT, semua memahami itu sesuai dengan porsinya itu boleh. Contoh dokumentasi penapisan resiko jatuh untuk Rajal dan siapa saja yang harus dinilai. Untuk Rajal mungkin nanti bisa saya ini ya di kajian awal itu pas kemarin di file saya ngajar bab 3 itu ada sebenarnya. Jadi cuma bukan kajian awal, mungkin melihatnya kan dari depan aja kajian awal. Tapi di situ ada langsung screening jatuh get up and go. Nilai kritis pada puskesmas rawat jalan yang tidak punya telepon, terima kasih. Ya kalau misalnya nggak punya telepon, HP, kalau zaman sekarang masih ada yang nggak ada terini HP ya Pak Tri. Sepertinya kan kalau telepon itu kan bukan antar yang di puskesmas ya, kita aja kalau misalnya saya nggak bisa ini pakai telepon yang di puskesmas ya kita pakai HP kan bisa gitu ya. Tidak ada pasien yang jatuh dari Januari sampai Juni ini tetap dilaporkan tiap bulan dengan nilai 0 atau nihil atau bagaimana? Kalau menurut saya sebagai suatu dokumentasi pelaporan baik itu nihil tetap kita laporkan, seperti halnya kalau kayak di Mutu Fasiankes itu ada laporan insiden walaupun nihil kan tetap ada IKP nihil gitu kan. Itu sebagai bentuk bahwa kita memang ada pelaporan tiap bulan walaupun itu nihil. Keselamatan pasien apakah harus masuk ke dalam checklist keselamatan pasien, apakah harus masuk ke dalam rekam medis? Kalau checklist keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien itu biasanya di luar itu, bukan di rekam medis. Jadi ada form tertulis, ibaratnya kan kayak tadi misalnya di loket. Berarti di loket itu indikatornya apa saja sih, identifikasi pasien sama pasien risiko jatuh. Nah itu nanti kita nilai berapa pasien dengan nama yang tidak lengkap tergantung dari DO-nya masing-masing indikator. Pada tindakan episiotomi dan penjahit juga perlu dilakukan monitoring operasi. Ya, ini ada di bab 3 ya, namanya tindakan atau apa kan ada pra pembedahan, dan pasca pembedahan itu.